Ya, halo, selamat malam saudara-saudara. Bersama saya Jack dan saudara ada di Jack Hear the Bible ya. Saudara-saudara, saya bersyukur boleh ada pada hari ini dengan keadaan sehat. Ya, saya harap saudara juga mengikuti ini dengan keadaan yang sehat ya. Ya, saudara-saudara, Jack Hear the Bible adalah di mana ini adalah video rohani Kristen yang akan mengajak kita atau membantu kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita rutin dalam membaca firman Tuhan. Ya, Jack Hear the Bible ini akan membantu saudara untuk itu. Nah, kiranya saudara-saudara semakin giat dalam membaca firman Tuhan, tekun dalam belajar firman Tuhan ya. Nah, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk jalannya streaming ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, boleh memberkati kami semua sampai hari ini. Engkau boleh memberikan kami keadaan yang baik, sehat, dan dalam perlindungan Tuhan semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya pimpin kami untuk boleh mengerti, ajar kami untuk memahami ya Tuhan. Dan biarlah kami melakukan kehendak Tuhan. Pimpin jalannya streaming ini karena kami tahu bahwa sungguh mudah adanya gangguan yang dapat bisa mengacau balaukan acara ini. Tuhan tolong supaya Engkau jaga sedemikian rupa sehingga boleh berjalan dengan baik. Tuhan pimpin. Kami sadar kami adalah orang berdosa ya Tuhan. Kami mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Kuduskanlah kami di hadapan-Mu. Layakkanlah kami ya Tuhan. Kami juga memohon pada Tuhan saat kami merenungkan firman-Mu ya Allah. Iblis pasti akan bekerja mengganggu kami. Kami mohon pada Tuhan kekuatan melawan segala tipu muslihatnya. Dan biarlah kami Engkau berikan konsentrasi yang baik, situasi yang baik, yang nyaman, sehingga kami boleh belajar dengan baik. Tuhan pimpin kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saudara-saudara, saya akan memulai acara kita untuk mendengarkan firman Tuhan dalam hitungan 15 detik. Ya. Ya, saudara-saudara, jangan lupa bawa Alkitab. Memang ini kita akan dengarkan pembacaannya, dengarkan, akan ada suara pembacaannya, tapi kita perlu bawa Alkitab untuk mengikutinya ya. Jadi supaya boleh dapat mengikuti dengan baik, saudara bawa Alkitab juga, kita akan membaca dan sekalian mendengarkan. Nah, saudara-saudara, buka Kitab Kejadian pasal yang ke-46. Ya, kita sudah pasal 46 ya pembacaannya. Pasal 46 sampai pasal 48. Ya, nanti kita baca sampai 48. Baik, saudara-saudara, kita akan mulai pembacaan pasal 46. Saya akan persiapkan suara pembacaannya. Jadi berangkatlah Israel. Jadi berangkatlah segala miliknya, lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub
Yakub. Sahutnya. Ya, Tuhan. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba, dan anak-anak Israel membawa Yakub, ayah mereka, beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben. Anak-anak Ruben ialah Henoh, Palu, Hezron, dan Karmi. Anak-anak Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, dan Zohar, serta Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Yehuda ialah Onan, Shela, Peres, dan Zerah. Tetapi dan Onan mati di tanah Kanaan. Dan anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul. Anak-anak Isakhar ialah Tola, Pua, Ayub, dan Simron. Anak-anak Zebulon ialah Seret, Elon, dan Yahleel. Itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub di Padan Aram anak-anak lelaki serta Dina juga, anaknya yang perempuan. Jadi seluruhnya, laki-laki dan perempuan, berjumlah 33 jiwa. Anak-anak Gad ialah Zifion, Hagi, Shuni, Ezbon, Eri, Arodi, dan Areli. Anak-anak Asher ialah Yimna, Yiswa, Yiswi, dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka, dan anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Itulah keturunan Silpa, yakni hamba perempuan yang telah diberikan Laban kepada Lea, anaknya perempuan, dan yang melahirkan anak-anak bagi Yakub, seluruhnya 16 jiwa. Anak-anak Rahel, istri Yakub, ialah Yusuf dan Benyamin. Bagi Yusuf lahir Manasye dan Efraim di tanah Mesir, yang dilahirkan baginya oleh Asnat, anak perempuan Potifera, imam di On. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Bekher, Asibel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Mupim, Hupim, dan Ared. Itulah keturunan Rahel yang telah lahir bagi Yakub, seluruhnya berjumlah 14 jiwa. Anak Dan ialah Husim. Anak-anak Naftali ialah Yahzeel, Guni, Yezer, dan Shilem. Itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel, anaknya yang perempuan, dan yang melahirkan anak-anak itu bagi Yakub, seluruhnya berjumlah 7 jiwa. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub
yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen, mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, Sekarang bolehlah aku mati, setelah aku lihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, Aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak, dan kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak, sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Ya, itulah saudara-saudara pembacaan pasal 46 di mana peristiwa Yakub itu pergi ke Mesir ya. Nah, saudara-saudara, kita akan lanjutkan pembacaan kita pada pasal yang ke-47. Kita akan sama-sama dengarkan pembacaan pasal 47 ya. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Memberitahukan kepada Firaun, Ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu telah datang dari tanah Kanaan, dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, Apakah pekerjaanmu? jawab mereka kepada Firaun, Hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Firaun, Kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini. Karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan, maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, Ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf membawa juga Yakub, ayahnya, menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun.
Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub. Sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun, Tahun-tahun pengembaranku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, Berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang. Jawab Yusuf, Jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu. Maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu. Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannyalah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku, bahwa setelah uang kami habis, dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku, selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu? Baik kami maupun tanah kami, belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan. Maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih, supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya, karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Dan tentang rakyat itu, diperhambakannyalah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun, dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, Pada hari ini, aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi, itulah menjadi benih untuk ladangmu, dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu, dan menjadi makanan anak-anakmu. Lalu berkatalah mereka, Engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku,
biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir. Dipanggilnyalah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, "Jika aku mendapat kasih-Mu, letakkanlah kiranya tangan-Mu di bawah pangkal pahaku, dan bersumpahlah bahwa Engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir, karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu angkutlah aku dari Mesir, dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka." Jawabnya, Aku akan berbuat seperti katamu itu. kemudian kata Yakub, "Bersumpahlah kepadaku." maka Yusuf pun bersumpah kepadanya. Lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Nah, saudara, itulah pembacaan pasal yang ke-47. Kita akan membaca sekarang pada pasal yang ke-48 ya. Kepada Yusuf. Lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, "Telah datang anakmu Yusuf kepadamu," maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz, di tanah Kanaan, dan memberkati aku, serta menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang mempunyai mereka. Akulah yang akan mempunyai Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang mempunyai. Tetapi dalam pembagian warisan, nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana, di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, "Siapakah ini?" Jawab Yusuf kepada ayahnya, Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, "Dekatkanlah mereka kepadaku, supaya aku berkati mereka." adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian
Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekat oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu." Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan didekatkannya lah mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, "Nenekku dan ayahku, Abraham dan Ishak, telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku, Abraham dan Ishak, termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi." Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu, anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, "Dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye." Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tak lama lagi aku akan mati, tapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Ya, itulah saudara-saudara pembacaan 3 pasal yang telah kita dengarkan bersama-sama saudara-saudara. Saudara-saudara, saya mendapatkan beberapa hal yang boleh saya pribadi dapatkan dan saya mau bagikan kepada saudara ya, terkait pembacaan kita. Kalau kita lihat pembacaan kita pada pasal yang ke-47 ya, di mana 46, di mana Yakub itu pergi ke Mesir, berjumpa dengan Yusuf ya.
Nah, saudara, di situ kita melihat ya, ada pembacaan keturunan-keturunan daripada Yusuf yang pergi ke Mesir. Ya, itu dituliskan semua. Mengapa itu dituliskan, ya, saudara-saudara? Itu penting, saudara-saudara, di mana nanti saat mereka akan keluar, mereka akan menghitung juga jumlah mereka seberapa banyak, dan itu dapat memperlihatkan di mana janji Tuhan itu digenapi kepada mereka, ya, di mana Tuhan telah berkata kepada Yusuf bahwa mereka akan menjadi bangsa yang besar, nanti jumlah mereka akan banyak. Ya, tadi disebutkan ada 70 orang yang datang ke Mesir, ya, daripada keluarga Yakub, ya, ke sana semua. Nah, saudara-saudara, kalau hal yang menarik ya, untuk kalau saya pribadi, saya tadi belajar juga melihat kenapa Yusuf atau ya Yusuf yang memilih, ya. Yusuf itu memilih Goshen, kan, Goshen, ya. Kenapa dipilih itu? Nah, saudara-saudara, sebenarnya itu tanah yang baik, ya, tanah yang baik. Jadi kalau kita memang mau berbuat sesuatu kepada orang, sama seperti ya Yusuf buat kepada keluarganya, dia memilih yang terbaik, ya. Goshen itu tanah yang terbaik. Kalau kita baca itu memang itu tanah yang baik. Tapi kalau saya lihat dalam arti nama Goshen itu pun artinya hujan seperti itu. Jadi itu tanah yang baik, ya. Nah, jadi kemudian kalau kita lihat baca itu di ayat 33 ayat 34. Dikatakan situ, apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya apakah pekerjaanmu, maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen, sebab segala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Nah, jadi di sini saya juga mempertanyakan kenapa mereka juga memilih tanah Goshen, dan juga mengapa saat ditanya nanti tentang pekerjaan harus jawab itu, bahwa mereka pemelihara ternak. Padahal pemelihara ternak itu, kambing domba itu adalah kekejian bagi orang Mesir. Nah, kalau dalam teks bahasa Inggris, kekejian yang di dalam ayat 34 itu, ya, itu menjijikkan bagi orang Mesir. Jadi memang tugas dari gembala bagi orang-orang Mesir itu menjijikkan. Nah, tapi kenapa mereka pilih Goshen, dan mengapa mereka harus punya kata-kata seperti itu kalau ditanya hamba-hambamu ini pemelihara ternak? Kenapa harus jujur juga? Nah, ini yang menarik. Nah, dalam hal ini memang Yusuf mengajarkan untuk bicara yang jujur. Jadi berbicara kebenaran bahwa mereka memang adalah gembala kambing domba, walaupun itu hal yang menjijikkan bagi orang Mesir, ya. Terus segala kambing domba adalah kejijikan, ya. Itu menjijikkan, ya. Jadi di sini kita belajar bahwa harus jujur, harus nyatakan yang benar kalau ditanya, ya, jangan berbohong. Lalu memang ada suatu taktik juga dari Yusuf, ya. Kenapa keluarganya disuruh langsung pergi ke Goshen, tanah yang terbaik? Berdasarkan Firaun juga punya janji dia akan memberikan tanah yang terbaik, ya. Sebenarnya dia bisa kasih tempat yang lain, tapi memang Yusuf sudah pilih Goshen itu karena memang terbaik di Mesir, dan sengaja mereka diturunkan ke sana, tiba di sana dulu, supaya nanti pada saat menghadap Firaun tahu bahwa mereka sudah ada di sana, dan mereka adalah seorang gembala ternak kambing domba, ya. Dia merelakan tanah yang baik itu, ya, karena bagi mereka sudah ada kejijikan terhadap pekerjaan mereka. Jadi kalau dia dipindahkan lagi, ya, bagi Firaun itu rasanya nanti sudah menjijikan, untuk apa lagi dipertahankan. Nah, disitulah letak di mana mereka memang mau tanah Goshen, ya. Di samping di mana Yusuf itu memang memilih itu supaya umat Allah atau keluarganya itu ada tempat yang terbaik. Nah,
kita belajar dari hal ini tentang Yusuf juga ya. Dia memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Bagaimana dengan saudara? Saudara, apakah sudah berbuat hal yang paling baik kepada keluarga saudara atau saudara seiman saudara? Ya, meneladanilah teladan Yusuf ini, ya. Nah, kemudian kita lihat pasal 47. Nah, di situ kita lihat bahwa ada kelaparan yang sungguh hebat ya, dimana memang kelaparan ini merajalela sampai di Mesir pun sudah habis ya, orang-orang punya duit habis, bahkan ternak sudah dijual ya. Kalau kita baca di ayat 13 pasal 47 itu ya, sampai di ayat keberapa itu menunjukkan bahwa memang kelaparan itu begitu hebat. Kemudian di ayat 12 itu menarik, dikatakan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Nah, ini sebenarnya disebutkan di sini supaya mereka keluarganya sadar juga bahwa karena memang Tuhanlah yang memilih Yusuf, sehingga Yusuf boleh mencukupkan kebutuhan mereka semua. Jadi Tuhan memelihara mereka dengan memakai Yusuf. Nah, ini boleh kita renungkan sama-sama ya. Kalau ada hal orang-orang yang Tuhan utus untuk membantu kita, itu sebenarnya suatu jalan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita. Maka kita berdoa bagi orang-orang yang membantu kita juga. Ya, seperti kalau kita tinggal di negara Indonesia, kita doakan presiden kita, karena dialah kita boleh aman, tentram tinggal di negara kita yang tercinta ini dan sebagainya. Seperti itu ya. Nah, Tuhan memakai Yusuf untuk memelihara seluruh keluarganya. Kemudian lalu kita belajar di pasal 48 ya. Hal yang menonjol di sini ya, di saat Yakub itu sakit. Yakub sakit, yang dia perhatikan bukan sakitnya. Yang dia perhatikan adalah pemeliharaan Tuhan. Janji Tuhan, janji Tuhan kepada dirinya, di mana Tuhan telah berjanji. Dia ingat janji itu. Di masa saat sebenarnya sebelum dia pergi ke Mesir, Tuhan sudah berbicara kepada dia bahwa dia akan diberkati, dia akan menjadi bangsa yang besar, dan dia juga mengingat di mana Tuhan telah menyatakan diri dalam penglihatan, memegang janji Allah saat dia sakit. Ini perlu saudara renungkan ya. Kalau saudara sakit, apa yang saudara renungkan? Apa yang saudara ingat? Apakah janji Tuhan atau ingat sakitnya saudara? Ini perlu direnungkan bagi saudara ya, bagi kita semua. Kalau kita sakit, kita apa yang kita renungkan, yang kita ingat itu? Janji Tuhan kah atau sakitnya kita yang kita ingat? Nah, kalau kita lihat pasal 48 itu ya, pembacaan itu, Yakub itu ingat akan janji Tuhan, di mana Tuhan telah berjanji kepada dia akan memberikan tanah Kanaan. Nah, dia ingat janji Tuhan itu. Itu demikian dengan kita ya. Walaupun Tuhan tidak ada janji kita punya tanah di mana bisa kaya ya. Tidak ada Tuhan janji seperti itu bagi kita, tapi ada Tuhan janji kepada kita di mana orang yang mengikut Yesus saat mati, kita akan diberikan keselamatan, yaitu hidup kekal di surga yang percaya kepada dia. Nah, kalau saudara sakit, saudara ingat janji Tuhan ini enggak? Ingat janji Tuhan bahwa saat kita mati, dia akan bawa kita ke surga. Saudara ingat ini atau tidak? Atau saudara ingat sakit saudara? Nah, jadi tunggu sebentar ya. Ada gangguan, putus videonya. Ya, jadi dari hal ini ya, kita meneladani kematian itu membawa keuntungan, di mana kita mati, kita masuk surga. Itu untung bagi kita. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami renungkan.
Kiranya ini boleh memberkati kami. Kami belajar untuk memberikan yang terbaik bagi saudara kami ataupun bagi gereja, hamba-hamba Tuhan. Kami biarlah meneladani sikap Yusuf yang memberikan yang terbaik, tempat yang terbaik bagi keluarganya. Dan kami belajar dari dia sikap kejujurannya yang diajarkan kepada seluruh keluarganya. Ajarkan kami juga untuk bersikap jujur. Kami belajar Tuhan memakai orang-orang untuk boleh memberkati hamba-hamba Tuhan. Tuhan memakai Yusuf untuk memberkati keluarganya. Dan kami seharusnya patut bersyukur juga kalau ada orang-orang yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami boleh diberkati. Tuhan memakai dia sebagai alat Tuhan memelihara hidup kami. Kami wajib bersyukur terhadap orang-orang yang telah memberkati kami, memberikan hal-hal yang terbaik bagi kami. Seperti presiden kami, seperti orang-orang sekitar kami yang membantu kami, pendeta kami, kawan-kawan seiman kami. Kami wajib bersyukur akan orang-orang itu. Dan kami belajar dari mana kisah Yakub mengalami kesakitan, dia mengingat kepada janji Tuhan. Ajar kami mengingat janji Tuhan. Jangan biarkan kami, Tuhan telah janjikan itu. Biarlah kami ingat janji-janji Tuhan. Bukan ingat sakitnya kami, masalah kami yang hebat, dan lain-lain sebagainya. Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Biarlah ini boleh memberkati kami semua. Terpuji nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan masuk ke acara pertanyaan. Namanya itu kuis Alkitab. Saya sampai lupa. Jadi kita akan masuk dalam kuis Alkitab ya saudara-saudara. Kuis Alkitab ini untuk menyegarkan ingatan-ingatan kita terhadap firman Tuhan yang kita boleh dengarkan. Saya akan memberikan pertanyaan untuk menyegarkan pikiran, menyegarkan apa yang saudara dengar ya. Mengingat firman Tuhan. Nah, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Ya, nggak banyak-banyak. Ya, biasanya kita akan mengikuti ini. Saya akan memberikan pertanyaan sekitar cuma 3 pertanyaan seperti itu ya, supaya ada interaksi lah. Saudara bisa tersegarkan, bukan hanya saya saja yang bicara ngomong terus atau mendengarkan saja, tapi saudara interaksi juga ada dalam kolom komentar. Saya membuat chat di sini ya, kolom komentar ini. Ya, ini memang video streaming di Facebook. Saudara kalau mungkin baru bergabung sini nggak tahu melihat video streaming ini, ya saudara ikutlah dalam video streaming live yang ada di Facebook Jack Hear the Bible ya. Baik saudara-saudara, kita langsung saja masuk ke dalam pertanyaan. Saya akan memberikan satu pertanyaan, dan pertanyaan ini menurut saya ya mudah kalau saudara mengikutinya dengan baik. Saya nggak tahu, kayaknya ada kendala putus-putus juga internet ini. Mungkin saudara mengalami ngelek ya. Tapi saya harapkan tidak mempengaruhi, sangat mempengaruhi ya. Nah, saudara langsung saja saya akan bertanya. Sebentar ya, saya akan masukkan dalam kolom komentar ini. Pertanyaan yang pertama adalah, belum masuk. Proses nih ya. Saudara buat soalnya, nomor soalnya langsung jawab ya. Pertanyaannya adalah, berapakah jumlah keseluruhan keluarga Yakub yang tiba di Mesir? Mudah sekali ya. Tadi saya juga udah jelaskan saat saya memberikan hal-hal yang penting yang saat saya dengarkan itu. Ya, sudah ada yang langsung jawab. Mudah ya. Mudah sekali. Nggak susah.
Hanya satu aja ini yang jawab. Ayo saudara, mari bergabung. Saya lihat ada beberapa orang yang melihat video streaming ini. Walaupun saya lihatnya ya hanya segini-segini aja ya. Enaknya ada orang-orang baru nih yang bertambah. Oke, saya akan jawab. 1, 2, 3. Ada yang jawab 70 orang, ada yang jawab 66 orang. Yang benar siapa? Ya, jawabannya ini, 70 jiwa ya. Ya, Juliko benar, Vera Francisca, silakan coba lagi, Anda salah. Esther Lee juga terlambat, salah juga. Kezia masih mikir-mikir. Kemana ya? Kemana nih pikirannya? Jawabannya kemana? Oke saudara-saudara, 70 jiwa ya, ini penting. Nanti saat bangsa Israel keluar, nanti dia akan menjumlah juga berapa orang mereka setelah keluar daripada tanah Mesir. Ini menunjukkan bahwa janji Tuhan itu digenapi. Tuhan membuat bangsa itu besar ya. Dengan melihat janji Tuhan digenapi itu membuat iman kita semakin kuat. Ya, jadi saudara-saudara ingatlah ya terhadap segala firman Tuhan, bisa menguatkan saudara itu. Nah, saudara-saudara, saya akan berikan pertanyaan yang kedua. Semoga ini tidak salah lagi karena hanya satu orang yang benar ya. Oke, pertanyaan yang kedua adalah, di manakah tempat yang diberikan Firaun kepada keluarga Yakub? Kok nggak copy, sorry ya. Di manakah tempat yang diberikan Firaun kepada keluarga Yusuf? Sama aja ya sebenarnya. Yusuf ya. Di manakah tempat yang diberikan Firaun kepada keluarga Yusuf? Nah, oke, sudah ada yang jawab. Gampang sekali ya. Saya hitung. Hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ya. Juliko sudah jawab, Kezia, Nabi Tupu sudah jawab. Ya, jawabannya adalah Goshen ya. Nah, tanah ini tanah yang subur ya. Dan di sini cocok sekali mereka memelihara ternak-ternak mereka. Dan sebenarnya Goshen ini dekat sekali dengan Kanaan. Dia utara Kanaan, dia dekat sekali. Jadi dalam hal rohani itu baik ya bagi mereka. Mereka bisa mudah pergi dengan cepat untuk pergi ke tanah perjanjian Tuhan. Itu adalah hal rohani. Jasmaninya memang tanah itu tanah yang subur. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir. Tuh, saya lihat dulu yang jawab ini ya. Nanti yang jawab pertama kali sini Vera ya. Antara Vera dan Julie tadi sih. Oke, Goshen. Kezia juga jawab. Esther terlambat. Oke, pertanyaan yang ketiga ya. Ini ya susah nih, agak susah daripada yang tadi. Pertanyaan ketiga adalah, siapakah anak Yusuf yang diberkati dengan Yakub dengan tangan kanannya?
Siapakah anak Yusuf yang diberkati Yakub dengan tangan kanannya? Anak Yakub ada berapa? Ada berapa? 2 kan? Nah, satu itu ditaruh di tangan kanan. Siapa itu? Oke, 1, 2, 3. Sudah ada yang jawab? Ya. Mana sih? Salah lah. Ya, yang jawab pertama Julia, yang kedua Vera Francisca tadi. Mana sih atau Eva? Ada yang mana? Kezia mana sih? Jawabannya Efraim ya. Jadi Efraim itu anak bungsu. Ya. Tapi ini memang kayak seolah-olah disengaja, padahal tidak ya. Memang ya Tuhan itu memang tidak menyatakan dalam kitab suci bahwa akan memberkati Efraim daripada Manasye. Dan kelihatan itu sengaja karena Yakub sendiri ada anak bungsu yang diberkati Tuhan. Ya, tapi enggak ya, itu memang Tuhan memang berbicara kepada dia walaupun tidak tertulis. Ya, Tuhan menginginkan Efraim itu yang lebih diberkati daripada Manasye. Manasye juga diberkati, tapi lebih diberkati Efraim. Ya, dia anak bungsu. Ya. Bagus. Saya lihat di sini ya. Saudara boleh mengikutinya walaupun ada yang salah-salah. Lain kali semakin giat dalam mendengar ya. Baik saudara-saudara, kiranya ini boleh menjadi hiburan bagi kita dalam kuis Alkitab ini. Kalau saudara terhibur, saudara boleh bergabung di FB Jack Hear the Bible. Kita sama-sama mengikuti ini. Saat kita dengarkan firman Tuhan, kita ikuti kuis Alkitab. Ya, jadi saya harap video rohani ini boleh memberkati saudara. Saudara semakin rajin dalam membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Saudara boleh bertumbuh dalam firman Tuhan ya. Kiranya video streaming ini boleh memberkati saudara. Saya Jack, selamat malam. Saudara ada di Jack Hear the Bible. Ingatlah selalu tekun dalam belajar firman Tuhan. Bye-bye.